Selamat sore teman-teman tim bloggers. Sore hari ini Yogyakarta masih tetap panas karena di utara studio kita ini teman-teman mahasiswa masih pada berorasi berorasi untuk tuntutan mereka. Tapi di studio kita ini kita telah hadir dua orang sosok yang sangat kental dengan pekerjaan dan berbagai halnya. Kalau yang di ujung sana saya sudah tidak perlu memperkenalkan karena beliau terkenal di dunia nyata dan dunia pewayangan. Mas Doni Megananda, pemerhati budaya sekaligus kepala museum wayang di Yogyakarta. Semua pasti sudah tahu lah urusan budaya. Nah, yang tengah ini sebetulnya nama aslinya Umar Bakri. Bukan, namanya Mas Heri. Beliau adalah pendidik di sebuah sekolah menengah di Yogyakarta. Nah, sore kali ini kita akan ngobrol soal ada berbagai fenomena yang terjadi di kota Yogyakarta atau di Yogyakarta ini, termasuk fenomena pelitih yang dilakukan, pelitih dalam tanda petik yang dilakukan oleh teman-teman pelajar lah statusnya. Pertanyaan yang meliti kita ini, Mas Doni dan Mas Heri, adalah kalau dulu kan kita kenal Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, kota budaya, kan? Ya. Kalau sekarang itu, kalau dengan banyaknya fenomena kayak gini, kalau menurut Mas Heri dulu nih, kita masih nggak pantas disebut sebagai kota pendidikan, lah Mas Heri? Iya. Tapi sebelum menjelaskan lebih jauh ke kita pantas enggak kota Yogyakarta seperti itu, perlu saya ceritakan sedikit. Jadi ada beberapa waktu yang lalu, Pak Wali, Pak Heru itu datang ke SMP kebetulan yang saya bekerja, SMP 16 Jogja. Di sana meresmikan atau membuat gerakan anti narkoba dan pelitih, bukan pelitih ya, sebutannya kemarin lebih ke kejahatan jalanan ya, mungkin memang lebih tepatnya sih kejahatan jalanan. Karena kalau kita menuju ke pelitih, kata pelitih itu nanti banyak yang bisa menjelaskan bahwa pelitih itu sebetulnya bagus, positif ya. Tapi karena sekarang berkembang, akhirnya masyarakat tahunya pelitih itu ya yang terus. Nah, pada saat Pak Heru datang ke SMP saya, SMP 16 Yogyakarta, itu beliau berpesan kepada anak-anak, termasuk OSIS, termasuk yang ekstra, termasuk seni. Saya juga mengasuh juga ekstra seni rupa. Oh, seni rupa. Karena background saya kan seni rupa. Oke. Tapi saya juga suka di seni tradisi, seni yang lain-lain, bukan seni. Nah, Pak Heru berpesan ke anak-anak tersebut untuk lebih banyak mendekatkan diri dengan bakatnya. Oh, jadi menyalurkan gitu ya? Iya, jadi dengan anak-anak tersebut punya kesibukan di bakatnya atau berprestasi di bakatnya sendiri, itu otomatis akan mengarah ke yang buruknya atau kurang. Mungkin sekilas dulu demikian, Mas. Oh gitu. Jadi anak-anak diaktifkan untuk mengeksplor bakatnya, sehingga ada banyak kesibukan gitu. Itulah siang kayak begini. Kalau malam sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau sudah dibekali dengan terus anaknya udah mulai berkesenian, mungkin saya pikir nongkrongnya juga udah mulai berkurang. Dan jangan salah ya, bahwa orang itu tidak cuman yang berbakat saja yang bisa ke sana. Justru anak-anak yang nggak berbakat itu kalau diberi pelatihan atau diberi latihan yang mungkin ekstra yang berkaitan dengan seni budaya, itu bisa muncul gambar gitu. Iya. Jadi orang yang nggak punya bakat gambar itu dilatih gambar bisa jadi gambar. Bisa ya? Aku ngerti karena baru gambar. Iya. Jadi banyak otodidak di luar sana, itu seni rupa, mungkin seni pertunjukan. Bahkan dulu saya pernah waktu saya belum menjadi
seorang pengajar, itu saya mendirikan sebuah sanggar. Sanggar yang khusus mengumpulkan seniman-seniman yang otodidak. Maksudnya seniman otodidak seniman yang nggak belajar di akademisi. Akademi. Misalkan nggak di SMSR atau ISI atau UNY, seni rupa atau taman siswa, tapi dia benar-benar cuma mengandalkan keterampilan. Nah, setelah saya kumpulkan terus berpameran di karyanya bagus-bagus juga. Bagus-bagus. Oh gitu ya. Dan memang nggak tahu kan waktu itu mengumpulkan sanggar, mendirikan sanggar namanya sanggar Sumpah Perupa. Oh, Sumpah Perupa. Ya, tapi sekarang udah mulai karena saya jadi guru jadi ya kesibukannya ke sekolah ya, jadi kesananya berkurang. Baik, teman-teman, ada satu penting dari Mas Heri adalah bahwa jangan takut karena tidak punya bakat. Iya. Jadi artinya semua bisa dikembangkan sepanjang kita mau. Sekolah-sekolah juga gitu. Ini kembali ke persoalan Mas Dodi sekarang. Mas, itu seberapa banyak kekuatan budaya kita sebagai bahan penting untuk apa ya Mas, memberikan pendidikan atau memberikan bekal kepada generasi muda kita. Generasi muda kita pasti nggak sih Mas untuk ikut-ikut budaya, bukan ikut ya, masuk ke dalam budaya-budaya tradisi kita yang bagus itu Mas. Iya. Gini, karena kita di sini bicara dalam podcast ya, dengan Mas Heri ya, dengan Mas Dwi di sini. Biarlah kalau yang teori yang daki-daki dan yang lain itu sudah banyak ya, sudah banyak ya. Banyak kan yang sering dibilang kalau dengan fenomena yang kemarin ini, peristiwa yang kemarin ini, sudah banyak seminar, sudah banyak orang pintar-pintar, sudah banyak membahasnya ya gitu ya. Kalau saya itu melihatnya terus terang ya, ini ada dua hal ya. Tadi yang saya setuju dengan yang dibilang Mas Heri tadi tentang bagaimana anak itu dibimbing untuk bisa menemukan apa yang terbaik yang ada di dalam dirinya. Wow. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita sebagai orang tua itu memang harus punya kepedulian kepada anak-anak kita. Kepedulian ini gini Mas, maksudnya kepedulian itu adalah jangan sampai segala sesuatu yang terjadi sampai sekarang ini pastinya dimulai dari adanya pelanggaran atau ketidakbenaran yang dibuat oleh anak-anak. Maksudnya gimana? Nah, sebagai contoh, kalau misalnya sebagai orang tua, kalau belum saatnya dibelikan motor, ya jangan dibelikan motor. Kalau misalnya belum saatnya untuk keluar malam, ya jangan boleh keluar malam. Kalau misalnya sekarang, apalagi sekarang ini kita sudah bisa memantau anak-anak dari media sosial, kita bisa pantau dari HP, kita bisa pantau, sehingga orang tua memang butuh bagaimana caranya agar kita tahu. Ya bukan kita terus ngawasi anak dari detik ke detik, tidak, tetapi minimal kita tahu siapa teman-temannya, siapa di mana dia bergaul, di mana dia kebiasaan, ya seperti itu. Sehingga kalau misalnya sudah ada seperti itu, jangan membuat pelanggaran, jangan sampai anak kita itu melakukan hal yang tidak benar. Misalnya, mohon maaf, misalnya ada anak-anak cowok mulai usia SMP sudah merokok misalnya, itu sudah itu kan tidak benar. Boleh saja dia nanti mau memutuskan untuk itu kalau sudah mahasiswa atau sudah dewasa. Tapi kalau dalam masa pendidikan kayak murid-muridnya Mas Heri gitu, itu ya sementara ini ya jangan dulu gitu. Iya. Dan itu harus pelan Mas. Itu harus memang ketat ya Mas. Iya. Karena biasanya kan ada Mas. Aku udah untuk motor sekolah. Ya biar itu kan namanya, makanya di situ bagaimana menjadi orang tua yang baik. Orang tua pun juga harus berbudaya. Jadi bagaimana agar harus berbudaya nih? Iya, artinya kita sebagai orang tua mengarahkan yang benar itu ya dengan orang tua juga punya hal yang benar juga untuk ditunjukkan kepada anak-anaknya. Jadi tidak hanya menyalahkan si anak. Iya, artinya kita tidak bisa membuat misalnya saya sekolahkan ke SMP 16 misalnya, saya sekolahkan ke SMP, saya sekolahkan ke SD. Terus ya sudah, istilahnya berarti cemplung ketok di situ gitu. Ya tidak urusannya sekolah. Iya dong Mas. Iya, sebentar. Memang kadang ada orang tua yang demikian, yang gitu. Mikirnya kalau udah disekolahin dan dia udah lepas tanggung jawab, padahal enggak, itu harus sinergi antara orang tua, sekolah, sama anaknya sendiri harus mencoba seperti yang disampaikan Mas Doni tadi, orang tua itu harus berbudaya gitu ya. Nah,
Betul itu. Jadi maksudnya lebih kalau saya boleh katakan tuh gini, orang tua tersebut itu juga harus memiliki apa ya, sense of jadi kayak semacam dia harus memulai memberi teladan ke anak. Kalau memang anaknya tidak apa namanya tadi dikasih motor, dikasih ini, dikasih fasilitas motor ya. Tapi kalau sebenarnya kalau orang tuanya tidak memberi contoh atau maksudnya dia meminta orang anaknya untuk membelikan apa dengan pakai motor atau mungkin loh. Jadi itu akan pelan-pelan akan membuat si anak oh iya aku pengen begini, aku pengen lebih jauh lagi kan. Nah, lalu Mas, saya ke Mas Heri nih, nanti yang aku lebih seringnya tuh Mas Joni. Mas, di sekolah itu, di sekarang saya di SMP 16 lah teman-teman. Kemudian fenomena kelitih itu dilihat sebagai apa Mas? Maksud saya begini, terus sekolahnya maksudnya Mas Heri itu nanti terus akan bagaimana kepada siswa-siswanya atau pihak sekolah terus menerapkan apa gitu? Ya, jadi kalau terjadi belakangan ini kita juga bekerja sama dengan pihak polsek. Polsek tersebut mengadakan sosialisasi di kelas-kelas. Oh, sosialisasi. Ya, sosialisasi bahwa mungkin kelitih itu demikian dijelaskan oleh Pak Polisi langsung. Jadi Pak Polisi langsung, tapi tidak diumumkan. Ya, karena kalau diumumkan mungkin kesannya serem ya. Itu diumumkan ada polisi datang ke sekolah itu jadi kayak gitu. Nah, bisa jadi juga Pak Polisi itu juga punya target, misalkan mau apa namanya rahasia apa kayak gitu. Itu pun kalau sekolah mengizinkan itu juga diperbolehkan. Tapi ya intinya untuk edukasi lebih ke apa namanya Pak Polisi tersebut menjelaskan satu persatu ke kelas, bukan satu orang tapi ke kelas masing-masing. Diadakan semacam penyuluhan gitu ya? Jadi ya guru-guru merelakan waktunya beberapa menit untuk dimasukin. Oke. Kalau selain dari kerjasama dengan pihak kepolisian, di pihak sekolah sendiri misalnya tuh saya pengumuman kalau ada siswa yang terlibat itu akan apa gitu ada nggak Mas? Atau memberikan sanksi-sanksi itu apa kepada? Iya, kalau sudah sampai siswa terlibat atau apa pasti ada ya, di sekolah kan ada peraturannya. Oh gitu. Jadi peraturannya kalau misalkan ada pelanggaran yang kecil, tapi itu kalau udah pelanggaran berat sudah sampai ke sana. Dan alhamdulillah kalau di sekolah-sekolah negeri itu lebih aman ya Mas. Lebih aman. Iya, maaf kalau swasta bukannya apa ya, tapi kalau negeri mungkin lebih terkontrol atau apa ya? Ya, walaupun ada juga yang tidak ya, karena di tempat anak saya pun ya ada yang ikut geng atau apa itu ada. Tetap ada kalau di tetap ada, tapi mungkin agak berbeda. Swasta lebih sangar mungkin. Mas Doni sebagai pegiat kebudayaan gitu. Kemudian pendidikan budaya seperti apa sih Mas yang harus diberikan kepada para siswa atau yang lewat jalur sekolahan itu Mas? Ya, kalau kita mungkin apa ya istilahnya membuat masukan tentang hal itu, saya kira sebetulnya apa yang dilakukan sekarang ini sudah baik ya, walaupun mungkin belum terlalu konsisten. Tapi memang bagaimana agar pendidikan seni budaya itu tidak hanya sekedar dari apa ya istilahnya, mohon maaf ya, jadi sekedar menghafal. Atau mungkin mengetahui, oh ini lagu ini penciptanya ini misalnya seperti itu, atau mungkin kesenian gitu ya itu kesenian ya kesenian. Atau misalnya mungkin sekedar anak bisa gamelan, sekedar anak bisa mungkin main musik kayak gitu ya, tetapi harusnya lebih daripada itu karena ya bagaimana mengasah kepekaan, mengasah interaksi sosial, mengasah adab dan sopan santun itu sebetulnya juga bisa melalui seni budaya. Karena kalau misalnya kita belajar teater tradisional, belajar beksan, menari, ya itu apa, kemudian kesenian tradisional yang lain, itu bisa dipastikan anak-anak itu sudah punya kepekaan sosial yang lebih baik, rasa yang lebih baik gitu seperti itu. Kalau selama ini? Ya selama ini ya
sebetulnya mungkin ada, nek guru-guru yang bagus seperti Mas Heri misalnya, Ada anak-anak pasti memang bisa lebih baik gitu. diajari gitu ya. Ya, ya, tapi mungkin kan ada Tapi yang belum udah masuk kurikulum belum Mas itu? kalau Mas Heri mungkin sudah ya, tapi mungkin belum masih Intens ya, ya, belum masih oh, mungkin kan teman-teman di taman siswa mungkin ada yang mungkin punya sari suara atau mungkin punya metode yang lebih intensif begitu. Tetapi pada intinya lebih daripada itu. Artinya kalau misalnya mungkin anaknya sendiri sinergi dengan orang tua, ya kemudian dengan pihak sekolah, kemudian anaknya juga aktif, misalnya bergiat di sanggar, bergiat di lingkungan sekitar, itu sudah otomatis dia akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Karena dia belajar seni budaya itu juga dia belajar berbagai hal yang positif ya. Artinya menjadi budi pekertinya menjadi lebih baik. Mas, kalau di tempatnya gimana? Ya, jadi nyambung aja ya, Iya. Mas Doni tadi kan disampaikan kalau anak-anak tersebut itu kalau diajarin seni, diajarin etika yang baik, bagaimana berkesenian yang baik, terus bagaimana di jiwanya itu dilatih supaya rasanya lebih peka, otomatis dia akan lebih sopan, lebih sama orang tua, lebih menghormati, terus juga sama temennya yang berbeda agama mungkin bisa saling Toleransi ya. Terus juga kalau misalkan terjadi perkelahian atau perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan baik, itu macam-macam itu bagian dari mereka akan ini berproses. Kalau belajar seni K-pop, TikTok, gini-gini ada itu biasanya. Kalau itu otomatis ya, nggak perlu harus ada masuk di kurikulum. Tapi itu otomatis semua dari siswa saya itu dari kelas 7, 8, 9 itu kalau ditanya, kalau kita sebagai guru harus bisa menyampaikan dengan bahasa mereka, kita juga harus mengenali yang namanya apa itu anime, ibu, bahasa gaul ya, sekarang ya. Jadi terus juga termasuk misalkan kalau kita di TikTok itu trennya lagi apa, coba kamu misalkan ada kan yang dihukum misalkan, apa bukan dihukum lah, kita mengekspresikan waktu itu pelajaran teater. Kemudian saya ngajarin teater juga, teater, seni rupa, seni musik. Waktu suruh maju, terus suruh melakukan gerakan, itu juga ada yang gerakan parkour ini. Itu nggak masalah. Itu nggak apa-apa. Kalau dalam seni budaya nggak apa-apa. Dan kita juga kalau kelasnya rame karena berproses di seni budaya nggak masalah. Saya ingin menggali lebih dalam kepada Mas Doni. Mas Doni, kota Yogyakarta itu kan kota yang berbasiskan pada budaya. Jadi budaya, terutama budaya tradisional yang sangat luar biasa. Kemudian juga berkembang budaya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah gini Mas Doni, sebagai bagian budaya. Kalau Mas Doni melihat bagaimana sekarang ini kebudayaan tradisi kita, tradisional kita baik dalam berbagai bentuknya di sekolah-sekolah yang ada di Jogja loh Mas, apa dia sudah mulai luntur atau dia sudah mengalami apa gitu? Ya kalau saya melihat memang tantangannya sekarang ini besar sekali. Seperti tadi yang Mas Heri katakan ya. Artinya arus globalisasi, arus yang dari luar, yang sekarang istilahnya di hadapan anak-anak itu kan ya itu tadi ya, yang kalau lebih mudah mencari tentang K-pop atau mencari tentang hal-hal yang sifatnya itu budaya modern di HP, karena di HP ada cepat banget gitu. Mau kemudian dia nanti setiap orang tidak perlu belajar teater atau tidak perlu belajar istilahnya edit gitu, karena semua sudah ada di Reels, ada di TikTok, ada jadi kayaknya semuanya jadi serba instan. Nah, oleh karena itu memang tantangannya besar sekali. Walaupun sebetulnya kalau misalnya kita tidak pungkiri sampai saat ini untuk budaya tradisi meskipun menurun atau misalnya mendapat tantangan yang besar, tetapi masih banyak yang tetap berusaha untuk mengenalkan, belajar, maupun tetap terus berusaha untuk itu menjadi satu dengan anak-anak kita gitu. Karena apa? Karena ya
terus terang ya guru-guru seperti Mas Heri ini ya masih banyak yang istilahnya secara intens mengenalkan bagaimana seni budaya, bagaimana wayang, bagaimana gamelan. Nah, kamu harus belajar ini loh gitu. Walaupun itu tentu saja tidak model seperti dulu. Nah, dulu kan ibaratnya mungkin diwajibkan. Ya ibaratnya kudu ini gitu. Nah, sekarang mungkin ya memang harus pelan-pelan. Harus ada kiat-kiatnya. Misalnya mengajak anak untuk pesan gitu. Kalau saya strateginya dengan anak saya dulu adalah bahwa dia harus punya teman atau sahabat di pesannya. Oh, sehingga dia merasa nyaman ya. Merasa nyaman. Jadi meskipun dia belajar jauh, latihannya itu rumah saya di Pakualaman, latihannya itu di dekat Bantul atau di daerah Tugu ke utara sana itu dulu tempatnya yang teknik misalnya itu tidak masalah. Karena apa? Karena merasa bahagia di sana. Senang. Ya, ada sahabat-sahabat, ada teman-teman di sana begitu. Anu Mas Doni, kalau misalnya sekarang saya belum paham dengan strategi pemerintah di bidang pendidikan. Saya nggak paham itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana penguatan tradisi budaya itu di dalam kurikulum pemerintah. Kalau pemerintah sekarang melakukan apa Mas Doni terhadap kegiatan seni budaya tradisi apa Mas? Kalau sekarang namanya malah kalau Merdeka Belajar di Kebudayaan ada nggak? Kalau saya malah nggak ngerti itu. Ada apa Mas? Ya kalau menteri kita Pak Nadiem itu sebenarnya dari pusat, dari Kementerian Pendidikan, otomatis Merdeka Belajar itu sudah lama digaungkan dan guru-guru juga sudah mulai di training, guru penggerak, terus guru yang keterampilan dan sebagainya. Tetapi persoalannya ketika pendidikan itu tidak melulu dari pusat saja. Daerah kan punya muatan lokal ya? Iya, maksudnya bukan cuma muatan lokal, tapi punya kekuasaan. Nah, jadi misalkan kayak sekarang ada ASBN, ujian yang daerah itu juga bagian dari kekuasaannya daerah ya. Wilayah otonomi, otomatis kan kadang-kadang memang dari pusat Merdeka Belajar, tapi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi sehingga sebetulnya kalau menurut saya sih pendidikan itu seperti zaman dulu, tetapi programnya hampir merata ke seluruh ini nggak masalah ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, tidak terasa dan cukup banyak juga ini informasi yang disampaikan oleh teman-teman narasumber yang hadir di studio sore hari ini. Jadi memang dalam catatan saya ada satu bukan dilematika kalau Mas Doni tadi tantangan tersendiri bagaimana menjadikan seni tradisi itu menjadi bagian penguat dari pembangunan sistem pendidikan, gitu ya Mas Doni. Walaupun dari atas kata Mas Heri itu ada sistem Merdeka Belajar, tapi implementasinya di daerah itu memang harus lewat otonomi daerah. Sehingga kekuatan seni budaya itu menjadi bagian penting dalam konsep pendidikan bagi anak sekolah. Karena arus deras tadi yang saya sarankan ada K-pop, ada Pandoy, ada TikTok, ada segala macam itu menjadi satu bagian yang tidak terelakkan untuk masuk ke dalam dunia pendidikan anak-anak ya Pak? Iya, betul ya? Iya. Jika mau tidak mau pendekatan seni budaya menjadi satu hal penting di dalam mengimplementasikan seni dan budaya tradisi sebagai penguat. Nah, kenapa itu menjadi penting? Mas Doni tadi sudah menginformasikan bahwa di dalam seni tradisi kita bisa belajar berbagai nilai-nilai, nilai kemanusiaan, nilai kearifan dan segala macam. Dan itu menjadi penting. Ternyata ini juga menjadi bagian solusi dari menghindari atau mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja atau dalam usia sekolah itu, karena mereka punya tambahan nilai kemanusiaan, kearifan dan segala macam. Saya pikir itu baik. Dan satu hal yang penting adalah bahwa selain sistem pendidikan, tadi kata kunci dari Mas Doni bahwa orang tua pun harus berbudaya. Terima kasih, sampai ketemu.